Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Cukup lama saya absen dari kanal kita ini, dikarenakan selama 2 minggu saya dengan istri berlibur, sekaligus menghadiri sebuah tugas keluarga di Pulau Bali. Di episode ke-8, pada season ke-9 ini, kita kembali mengembangkan pemahaman kita melalui beragam perspektif agar kita semakin mendalami apa keinginan Allah dari kita. Sekaligus, di sisi lain, kita juga mengerti bahwa Allah tetap menghargai integritas kita sebagai manusia yang diciptakannya dengan sempurna. Iya, Allah kita sungguh luar biasa, dan kita sudah paham bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa semua dikarenakan pilihan bebas yang diberikan Tuhan sebagai konsekuensi sebuah bentuk kesempurnaan kita. Dan kenyataannya jugalah bahwa langkah yang sebaliknya dari kejatuhan manusia ke dalam dosa justru adalah cara yang dipilih Allah sebagai langkah lanjutan setelah menganugerahkan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Di sini terlihat bahwa Allah tetap dalam keadaan integritasnya sendiri, di mana Dia tidak mau memaksa manusia untuk menerima keselamatan itu. Semua mengalir sebagaimana sifat kasih karunia Allah adalah bentuk dari aliran-aliran air kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana sifat aliran air, maka aliran air kehidupan itu tidak akan bisa kita bendung bila kita sudah berserah pada kehendak Tuhan. Aliran air kehidupan itu akan bekerja mengikis segala hal yang buruk dari dalam diri kita. Dan konsekuensinya, kita akan merasakan perubahan di dalam diri kita. Inilah arti lahir baru. Banyak orang yang tidak mau dan tidak mampu menerima aliran air kehidupan dari Allah. Dikarenakan banyak orang menganggap ajaran kekristenan menolak kenikmatan jasmaniah duniawi. Secara umum, orang yang merespon ajaran Kristen dapat kita kategorikan menjadi 4 hal. Yang pertama, yang mengabaikan kebenaran ajaran Kristus dan tetap pada ajaran yang diyakininya. Artinya, memang dia sudah memiliki keyakinan agamanya secara penuh dan tidak ingin melakukan perbandingan. Kelompok yang pertama ini adalah kelompok di luar kekristenan yang secara mayoritas sulit menerima perbedaan atau keberagaman. Yang kedua, dari kelompok yang juga masih di luar kekristenan, yang mau berpikir kritis untuk mencari kebenaran yang hakiki tentang kehidupan. Yang ketiga adalah mereka yang membelokkan jalan hidupnya dan memutuskan meninggalkan kekristenan. Inilah yang kita kenal sebagai orang Kristen murtad atau penghujat Roh Kudus.
Yang keempat, dan inilah yang paling banyak terjadi di kalangan Kristen, yaitu yang mengkombinasikan ajaran kekristenan yang berintikan kasih karunia dengan ajaran-ajaran yang berstandar pada moralitas umum. Untuk yang terakhir ini, yang kita sebut sebagai kalangan sinkretis, baik akademisi maupun para pengkhotbah, mereka mencampur adukan dengan ajaran atau aliran mainstream yang tidak mampu mereka jawab. Sedangkan bagi kekristenan awam juga terjadi pencampur adukan kekristenan dengan situasi kehidupan keseharian demi memenuhi kebutuhan hidup jasmania. Metode sinkretis inilah yang diberikan para penceramah atau pengkhotbah sebagai solusi kepada umat dengan dibungkus dengan istilah keharmonian. Saudara-saudara yang terkasih, perlu saya memberi konklusi awal bagi kita semua bahwa Allah di saat awal dunia diciptakan, harmonisasi antara keinginan Allah dengan cara hidup manusia sudah terselenggara dengan sempurna. Jadi, gaya sinkretis demi harmonisasi yang dilakukan oleh banyak kalangan pemuka agama dan pengkhotbah Kristen saat ini sebenarnya secara esensi banyak yang sudah mengalami perkeliruan. Mengapa seperti itu? Dasar acuan para pengkhotbah mencapai harmonisasi ini bukanlah berdasarkan menuju kesempurnaan yang dituntut Allah. Harmonisasi ini diberikan para pengkhotbah hanya merupakan solusi untuk menghadapi kerumitan hidup tanpa merubah esensi pola pikir. Padahal Allah sendiri sudah memperlihatkan sebuah contoh harmonisasi yang sempurna, dan ini bisa kita pahami dengan cara Allah menempatkan manusia awal di sorga yang bernama Taman Eden. Artinya, peristiwa harmonisasi sempurna itu sudah pernah terjadi di alam manusia kita ini, dan itu terjadi di bumi yang sama ini juga. Saudara-saudara yang terkasih, benang merah ajaran kekristenan inilah yang harus kita gunakan kembali. Dengan demikian, kita jangan pernah beranggapan bahwa hidup bersama Tuhan adalah hidup yang jauh dari kehidupan duniawi. Itu perlu kita garis bawahi. Karena alasan kita selalu demi mengharmonikan hidup kekristenan dengan hidup bermasyarakat. Padahal yang kita lakukan adalah memilih berkompromi dengan mengundergrade tuntutan Tuhan dari diri kita. Cara kehidupan berkompromi seperti ini adalah pemikiran yang keliru. Padahal Yesus Kristus sudah memberi petunjuk yang tegas bahwa ketika kita menjalankan hukum kasih yang dua buah itu, tidak akan pernah ada hukum dunia ini yang bisa menentangnya. Jadi, sangat jelas, ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, ciri utama yang muncul adalah kasih. Disinilah problematik kita semua. Karena kasih dari dalam diri kita tidak akan pernah muncul bila ego menguasai diri kita. Yang muncul dari diri kita adalah bersikap baik. Dan itu bukan
kasih. Inilah ciri khas kompromi itu. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita melihat dengan mata batin, maka kita akan melihat bahwa yang kita kejar sebenarnya bukanlah kenikmatan pada lahir dan batinia yang sesungguhnya. Artinya, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani yang sewajarnya, tetapi lebih mengarah pada kenikmatan lahiriah. Bahkan, manusia memelesetkan kebutuhan batin sekarang ini adalah melulu sebagai seksualitas. Ini kekeliruan yang semakin jauh. Kebutuhan batiniah itu sebenarnya tidak akan bisa lepas dari sisi rohania. Karena yang berkaitan dengan batin tidak bisa lepas dari dorongan hasrat dari hati yang bersih atau keinginan yang lahir dari hati nurani. Dan urusan mengenai hati adalah urusan yang berkaitan dengan roh manusia kita. Artinya, tetaplah berkaitan dengan Allah. Jadi, di sini kita harus memilah konteks yang dibicarakan adalah kebutuhan batin seperti apa. Demikian juga seksualitas. Seksualitas yang seperti apa? Saudara-saudara yang terkasih, bila selama ini para penceramah dan pengkhotbah mengajari Anda bahwa mengikuti Yesus Kristus adalah penderitaan, percayalah, Anda berada pada jalur yang keliru. Yang Anda peroleh adalah perkeliruan dari makna ajaran karya salib yang menjadi perlambang penderitaan Kristus. Keadaan inilah yang dipaksakan pengkhotbah Anda untuk mengikuti atau meneladani penderitaan Kristus itu. Bila Anda mengikuti ajaran pengkhotbah Anda itu, maka Anda sudah kehilangan esensi makna penderitaan Yesus Kristus di kayu salib, yang mana tujuan Yesus Kristus mengorbankan dirinya semua demi kebebasan kita atau memerdekakan kita. Inilah keluarbiasaan Allah. Dia mendahulukan membebaskan kita dari penderitaan yang paling mengerikan, yaitu beban yang tidak akan mampu ditanggung manusia. Itulah beban dosa. Bila kita terus-menerus dibayang-bayangi dosa yang menghantui kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah bisa merdeka. Kita akan tetap terbelenggu oleh beban pikiran kita, ditambah semakin rumit dengan situasi beratnya kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih, jalan salib bukanlah sebuah ciri bagi kekristenan agar hidup dengan berpatokan mengikuti penderitaan Kristus. Rasul Paulus dengan terang benderang mengungkapkan ini, yang justru menjelaskan bahwa kematian Kristus itu adalah simbol kemerdekaan bagi manusia. Makna secara esensial di balik jalan salib adalah kita harus semakin merespon jalan salib itu dengan menyalibkan pemikiran-pemikiran liar atau keinginan-keinginan yang akan melahirkan dosa, yang mana dosa itu masuk ke dalam diri manusia melalui 3 pintu, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup.
Inilah inti atau esensi jalan salib. Jadi, bukan mengikuti hidup menderita sebagai lambang penderitaan Yesus Kristus. Bukan itu. Melainkan, kita harus memfokuskan diri pada salib Yesus Kristus dengan memfollow rencana Allah. Dengan menyalibkan keinginan-keinginan yang berefek dosa dari dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi harus saya ulangi, kita jangan keliru menempuh jalan penyiksaan diri. Kita harus mampu memilah untuk menikmati dunia yang diciptakan Allah dengan cara pandang Allah atau dengan cara pandang kita. Kita harus berhati-hati melangkah karena penderitaan yang terjadi bisa diakibatkan oleh permainan pikiran kita sendiri di saat kita pada posisi persimpangan jalan. Kita harus memilih untuk meninggalkan kenikmatan duniawi yang bisa melahirkan dosa atau tetap di dalamnya. Padahal sebenarnya kita tetap bisa menikmati kehidupan jasmaniah duniawi ini sekalipun kita memilih hidup melalui cara pandang Allah dan yang pastinya tidak akan pernah melahirkan dosa. Semua pilihan di kita dan dunia ini akan mengikuti apapun pilihan kita. Ini adalah bagian kesempurnaan Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Bila kita sudah mengatakan bahwa kita memilih cara pandang Allah, menerima kasih karunia keselamatan, konsekuensinya juga kita harus jujur memberi tempat bagi Roh Kudus di dalam hati kita. Konsekuensi lanjutnya adalah keinginan bebas kita sudah kita serahkan pada tuntunan Tuhan. Maka Tuhan akan membuka mata kita akan keindahan alam ciptaannya. Artinya Tuhan mengizinkan kita untuk menikmatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang penting, kita harus memisahkan antara beban pikiran kita dari kehidupan yang selalu dibayangi dosa dengan beban berat mencari penghidupan keseharian. Disinilah tujuan Allah sesungguhnya, bahwa Dia ingin menanamkan realita kerja Allah untuk kita yakini, agar kita jangan lagi mengingat-ingat dosa kita, karena itu adalah porsi kerja Allah. Dengan demikian, energi kita menjadi maksimal untuk menghadapi kehidupan keseharian kita dengan berserah kepada arah yang ditunjukkan Tuhan. Energi yang berlebih ini dapat kita pakai untuk membenahi kehidupan kita dengan pikiran yang positif. Ini adalah satu kesatuan. Dan arah ini harus kita jaga agar semakin mengarah menuju kehendak Allah. Jadi, sebenarnya tidak akan kita peroleh keseimbangan hidup yang sesungguhnya dalam versi pilihan hidup manusia itu sendiri. Karena keseimbangan hidup secara manusia itu adalah bentuk sikap sinkretis atau pencampur adukan antara keinginan manusia yang satu dengan yang lainnya, atau ajaran yang satu dengan yang lainnya. Dan yang lebih spesifik lagi adalah bersikap open terhadap keinginan jasmania dengan keinginan rohania. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua upaya mencapai kesetimbangan duniawi
versi para penceramah atau pengkhotbah ini adalah representasi yang nisbi, bias atau rancu dari tuntutan Tuhan atas jalan hidup kita. Dan semua kerancuan itu dikemas menjadi sebuah bentuk kebaikan hati. Kita jangan lupa, tujuan atau cara iblis sekarang ini bukan hanya menunjukkan jalan yang salah atau jahat secara nilai manusia. Cara itu sudah terlalu kuno bagi iblis. Iblis juga memakai hal-hal yang baik, sekali lagi benar-benar baik, untuk membuat manusia jauh dari Allah. Artinya, yang diinginkan iblis adalah bahwa hal-hal yang baik itu jangan pernah dikaitkan manusia dengan hasil karya Allah. Ketika manusia sudah tertutup mata batinnya dengan beranggapan bahwa kebaikan juga bisa dilakukannya tanpa mengenal Allah, dan disinilah malapetaka itu terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, esensi dosa adalah ketika kita menentang perintah Allah. Dan dalam kasus ini, kita sudah melanggar hukum yang pertama dan yang terutama dari hukum kasih, yang merupakan inti dari seluruh hukum Taurat. Bila kita merefer kehidupan Taman Eden, di sana pernah terjadi kehidupan yang harmonis. Dengan demikian, kita paham bahwa seluruh ciptaan Allah tetap akan mengikuti hukum Allah itu sendiri. Artinya, sekalipun kita semakin mengarahkan batiniah kita dengan berfokus kepada Allah, maka kehidupan di sekitar kita juga akan mengikuti kesetimbangan yang baru dengan cara hidup yang juga selalu semakin baru. Inilah yang diinginkan Allah, yaitu menuju pengenalan kepada Allah semakin mendalam seumur hidup kita. Kita justru harus berhati-hati bila kehidupan kita sudah stagnan pada sebuah titik yang nyaman bagi kita. Tetapi percayalah, tidak akan aman bagi kehidupan kekal kita. Marilah terus berjalan bersama-sama, saling menopang dalam kasih Tuhan, untuk semakin mendalami Allah kita dengan berbekal dua hukum kasih, sampai Tuhan menjemput kita kelak. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.